Shalom saudara, kita masuk episode 465. Ya, dari wanita usia 28 tahun. Ya, sudah menikah tinggal di Bekasi. Salam Om Erastus yang terkasih. Sebelumnya saya bersyukur Tuhan menuntun saya mengenal kebenaran lewat Truth ID. Saya merasa pola pikir saya diubahkan. Izinkan saya bertanya lagi ya Om, karena sebelumnya saya sudah pernah bertanya. Saya mau tanya, saya seorang guru dan saat ini belum punya anak. Kami menikah sejak tahun 2020. Sejak gadis ada riwayat penyakit PCOS, di mana keadaan hormon saya tidak seimbang sehingga saya jarang sekali mens. Pernah hampir setahun lebih tidak mens. Itulah yang membuat saya sulit menentukan masa subur. Sebelum menikah saya sudah jujur dengan calon suami dan puji Tuhan dia menerima keadaan saya. Hingga akhirnya sudah 2 tahun ini kami belum ada tanda-tanda akan memiliki keturunan. Saat ini saya dan suami usianya sama, yaitu 28 tahun. Puji Tuhan walau begitu rumah tangga kami baik-baik saja. Mertua dan orang tua tidak terlalu sering menanyakan, walau terkadang mereka juga ingin kami agar memiliki keturunan. Saya dan suami sudah berobat dari medis sampai tradisional, bahkan sampai berdoa ke Gua Maria. Banyak yang percaya bila berdoa di tempat itu akan mendapatkan mujizat, namun hasilnya belum juga. Jujur Om, saya merasa sedih, tetapi selalu ingat kata Om, kalau kita ini nggak boleh ngotot mau punya anak. Suatu hari saya punya seorang murid, dia anak spesial. Spesial di sini artinya dia anak hiperaktif. Waktu itu ada permasalahan antara saya dan orang tuanya. Ini soal mendidik murid yang mereka rasa saya kurang tepat untuk melakukannya. Singkat cerita, dia menanyakan apakah saya sudah punya anak atau belum. Lalu saya jawab belum. Kemudian dia berkata, iya Miss, ntar ngerasain deh punya anak kayak gini rasanya gimana. Di situ langsung saya takut. Saya takut ucapan dia yang artinya saya akan mempunyai anak spesial hiperaktif seperti dia. Saya sampai down, terdiam dan bertanya-tanya sama Tuhan. Jujur Om, saya takut. Saya bukannya nggak sayang sama murid ini. Cuma memang basic saya yang bukan seorang guru dengan anak berkebutuhan khusus. Kadang kurang memahami cara penanganan anak-anak seperti ini. Menurut Om, apa yang harus saya lakukan? Salahkah bila saya takut dengan perkataan orang tua murid tadi yang seolah-olah berharap saya mempunyai anak hiperaktif seperti dia? Lalu bagaimana agar kami memiliki cara pandang soal keturunan yang belum Tuhan berikan? Terima kasih Om, saya harap Tuhan jawab melalui Om Eras. Sehat selalu dan semakin Tuhan pakai dalam pelayanan memberkati Om Eras. Yang pertama, kamu abaikan saja ucapan orang itu. Tidak punya kuasa sama sekali. Itu malah membuat kamu terintimidasi. Kata-kata itu sendiri bukan kata-kata dari Tuhan. Dalam nama Yesus saya katakan, dia mengucapkan kalimat yang bukan dari Tuhan. Jadi kalau sampai kamu simpan dan membekas, kamu berarti dibohongi, dilecehkan, diintimidasi. Lupakan, itu bukan dari Tuhan. Ya, itu yang pertama. Jangan kamu percayai, jangan kamu perhitungkan. Itu omong kosong dianggap uap. 2, berdoa minta keturunan boleh, tapi jangan ngotot. Serahkan saja ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa memberikan keturunan yang sempurna. Ya, Tuhan bisa memberi keturunan yang sempurna. Kamu boleh berdoa, Tuhan kalau Engkau izinkan aku punya anak yang sempurna. Jika Tuhan tidak memberi anak, saya juga tidak ngotot, tidak maksa Tuhan. Rileks saja dan jalani hidup dengan rileks. Supaya engkau tidak memberhalakan anak atau tidak memberhalakan keturunan. Salah kalau kamu memberhalakan keturunan. Kembalikan semua kepada Tuhan. Ya, amin. Amin. Oke, perempuan usia 19 tahun. Salam Om Eras, puji Tuhan permasalahan saya sementara bisa dilewati Om. Tapi jujur makin kesini makin rasanya saya nyerah Om. Saya benar-benar lelah.
saya terlilit utang pinjol, Om. Bermula karena teman saya yang meminjam sejumlah limit pinjol saya. Kemudian orangnya kabur, Om. Kemudian saya rasa bisa selesai, tapi ada hal yang tidak terduga, yaitu keluarga saya mengalami kebangkrutan, Om. Mau tidak mau saya harus meminjam uang kembali agar dapat melunasi hutang tersebut, dan hingga banyak seperti ini. Jujur saya lelah, Om. Saya pengen nangis, tapi saya ingat ini bermula dari kesalahan saya yang tidak mengandalkan Roh Kudus dalam bertindak. Jujur saya juga sudah ada rencana untuk gagal bayar, Om. Tapi saya takut nantinya saya tidak mampu menghadapi segala ancaman. Menurut Om, apa yang harus saya perbuat? Untuk opsi bertanya kepada orang tua, saya sudah mencoba, tapi hasilnya saya mendapatkan makian. Saya juga sudah coba berjualan kecil-kecilan di media sosial, tapi pendapatan saya benar masih kurang untuk menalangi hal tersebut. Saya tiap malam hanya bisa menangis, Om. Rasanya saya juga malu menghadap Tuhan dengan kondisi saya yang seperti ini. Saya takut nantinya doa saya akan ditolak oleh Tuhan seperti orang tua menolak saya. Kamu masih muda sekali dan kamu orangnya ceroboh. Ceroboh. Untung hanya soal duit dan mungkin tidak besar-besar sekali. Tapi kalau sudah menyangkut soal jodoh dan lain-lain, habis kamu. Menurut saya, apa yang saya lihat, kamu akan ditolong Tuhan. Ya, tapi kau mesti dinasehati dulu, ya. Nanti mesti kamu dinasehati. Ini bukan hanya masalah pinjol, karakter kamu yang ceroboh. Ini yang bahaya, ya. Kamu harus coba usahakan lagi. Pasti ada jalan keluar, ya. Kau mesti dikonseling, karena masalahnya bukan soal pinjol, soal kamu yang ceroboh. Kamu ditolong Tuhan kali ini, lain waktu kamu bisa buat hal yang sama. Itu masalahnya. Teduh dulu, tenang dulu, Tuhan akan memberikan pertolongan dengan caranya. Ya, kamu tenang dulu, teduh dulu, ya. Kamu akan ditolong Tuhan, ya. Uangnya tidak besar ini. Bisa diselesaikan. Cuma kalau kamu ditolong Tuhan kali ini, kamu jangan nakal lagi. Dan jangan ceroboh. Ya, masalahmu bukan hanya masalah uang, ada masalah lain yang tidak kamu ungkapkan di dalam tulisan ini. Nanti kamu akan dikonseling. Ya, oke. Wanita usia 38 tahun dari Pematang Siantar. Salam Om Eras, saya sudah 1 tahun ini saya intens mendengar khotbah dan mengikuti doa pagi bersama suami saya. Awalnya hanya suami yang doa pagi, sekarang saya juga ikutan berdoa dengan suami di channel YouTube Bapak. Selama saya mendengar dan mengikuti Truth ID, saya makin banyak pertanyaan di dalam hati. Sampai sekarang belum ada jawaban yang puas bagi saya. Izin bertanya, Pak. 1. Mengapa manusia diciptakan sedangkan manusia sudah berdosa? Mengapa tidak dimusnahkan saja sehingga manusia harus hidup menderita? 2. Mengapa manusia harus menyembah Allah sehingga seolah-olah Allah itu egois karena mau disembah dan dipuji? Demikian Pak Eras pertanyaan saya. Mohon maaf jika pertanyaan saya berlebihan. It's okay, ya, kamu baru belajar, usiamu sebenarnya sudah matang, 38 tahun. Mengapa manusia diciptakan? Ini pertanyaan yang tidak sederhana, bisa disampaikan dalam 2-3 sesi, ya, atau bahkan lebih. Tetapi intinya Allah ingin satu makhluk yang dengan kehendak bebas memilih untuk mengabdi dan melayani Allah. Dan ini menjadi kesukaan Bapa. Tetapi manusia ternyata memilih tidak berinteraksi dengan Allah. Digambarkan dalam kitab Kejadian makan buah yang dilarang sehingga kehilangan kemuliaan Allah, atau dalam bahasa aslinya eustereo, kurang kemuliaan Allah. Manusia tidak mampu berinteraksi dengan Allah, tidak bisa cun tapi ciong. Nah, ini masalahnya. Nah, satu hal yang mesti dipahami ya oleh kita, manusia jatuh dalam dosa tidak kemudian dibinasakan. Karena Allah merancang adanya keselamatan.
yang memungkinkan manusia dapat kembali, dapat dibentuk sesuai rancangan Allah semula. Itu keadilan Tuhan, itu tatanan Tuhan yang tidak bisa kita atur atau kita ubah. Ada tatanan di dalam diri Allah yang kita tidak tahu. Dan itu yang kita harus percayai dan terima. Allah menciptakan manusia, gagal, Allah masih punya manusia kedua atau manusia terakhir, Adam. Itu tatanannya. Bersyukur kita mengenal Adam kedua, yaitu Yesus, yang bisa menuntun kita menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula dan dapat berinteraksi dengan Allah. Ya, nanti manusia yang berdosa akan dimusnahkan, tetapi Allah memiliki anak-anak kita, Yesus yang sulung, anak-anak yang akan menempati langit baru, bumi baru. Itu rencana Allah. Kenapa begitu? Ya begitulah Allah mengendaki. Mengapa manusia harus menyembah Allah? Menyembah itu apa? Harus tahu. Menyembah itu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani sakah, tunduk. Dalam bahasa Yunani proskuneo, artinya memberi nilai tinggi. Mengapa harus menyembah Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Seperti mengapa harus menghormati orang tua, memberi nilai tinggi orang tua? Ya, orang tua yang melahirkan kita. Orang tua juga menuntut, tidak maksudnya orang tua tidak menuntut kita harus menghormati dia. Memang pantasnya harus menghormati. Tapi kalau tidak menghormati, orang tua juga tidak bisa dan mungkin juga tidak mau paksa. Demikian pula Allah. Dia yang menciptakan kita, sepatutnya kita memberi nilai tinggi. Menyembah itu memberi nilai tinggi. Kata atau kalimat yang mudah, menghormati Allah. Itu bukan karena Allah egois. Allah bisa menciptakan malaikat dan makhluk-makhluk lain yang otomatis memberi nilai tinggi Allah. Ya, bukan egois, layak dia menerima itu. Tetapi Allah menciptakan manusia yang bisa dengan rela memberikan penghormatan, rela memberikan, kata yang lain, penghormatan itu menyembah. Proskuneo, sakah, tunduk. Jadi kalau kita tunduk kepada Allah itu bukan karena Allah menuntut. Anda boleh nggak menghargai Allah, Anda boleh tidak menghormati dia, tetapi karena kita menyadari dia yang menciptakan kita, dia Bapa kita, ada naluri otomatis untuk menyembah Allah. Ya, begitu kira-kira, puji Tuhan. Dari ibu rumah tangga usia 46 tahun, Semarang memiliki 3 putri. Yang pertama sudah menikah, kedua sudah bekerja, dan nomor 3 masih sekolah. Salam Bapak Pendeta Erastus, saya membesarkan anak seorang diri karena bercerai dari anak masih kecil-kecil, kami masih numpang di rumah orang tua. Dari Muslim dan dibaptis tahun 2008. Saya pertama kali mendengar khotbah Bapak dari radio dan sekarang lewat YouTube mengikuti di setiap acara. Saya punya usaha kecil yang dikirim dari Bandung dan mengalami kebangkrutan sejak 2016. Saat itu saya punya tanggungan 40 juta sampai sekarang belum terselesaikan. Dari situ saya dibenci orang tua, keluarga besar saya, semua Muslim. Sudah berusaha dengan jualan kecil-kecilan di rumah, tapi hasil cuma bisa buat kebutuhan sehari-hari. Jadi pertanyaan saya, bagaimana menurut Pak Eras? Kalau saya keluar dari rumah mencari pekerjaan, daripada rumah selalu ada konflik. Saya takut suatu saat dipanggil Tuhan saya masih belum bersih. Aduh, mohon pencerahannya. Masalahmu ini bisa dipandang ruwet, bisa dipandang tidak ruwet. Kamu hanya sabar beberapa waktu. Jangan keluar dari rumah itu dulu. Yang penting kamu harus lewati hari ke hari di mana anak yang ketiga yang masih sekolah lulus. Itu opsi pertama. Tetap di rumah itu sampai anak yang ketiga lulus dan bisa mencari pekerjaan. Nah, yang kedua, opsi kedua ya. Kamu tinggal serumah dengan anak kedua dan ketiga. Jika anak yang kedua yang sudah bekerja bisa kontrak
atau bisa menyewa rumah dan mencari tempat untuk jualan kecil-kecilan. Nah, ini jualan kecil-kecilan ini kan di rumah masalahnya. Kalau Anda pindah, Anda masih bisa nggak jualan kecil-kecilan di rumah? Ini kan tidak bisa saya jawab dengan sederhana, ya. Ini juga harus perlu dikonseling. Saya tidak boleh ceroboh. Ya, saya hanya memberikan dua opsi. Dua opsi ini pun juga belum menjawab dengan tepat karena saya tidak tahu rumah Anda di posisi apa, jualan kecil-kecilan dalam bentuk apa, gado-gado kak, mie ayam kak, makanan kering. Saya tidak tahu. Jadi tidak bisa dijelaskan. Tetapi untuk sementara coba jangan berubah, jangan berbuat apa-apa dulu. Pasti Anda tertekan, Anda sering merasa direndahkan, tidak apa-apa, itu proses pendewasaan. Loh, anak Anda pertama yang menikah, bagaimana posisi ekonominya? Bisa nggak bantu Anda? Saya juga tidak bisa tahu. Maka Anda harus dikonseling, diajak bicara. Lalu hutang 40 juta dari Bandung, betul ya? Itu berbunga atau tidak? Bisakah dicicil? Dan seterusnya. Harus dibicarakan. Anda seorang janda yang tidak punya tempat untuk mengadu, baiklah. Abam akan mengirim seorang konselor dan bicara dengan Anda. Tetap sabar. Dalam nama Yesus 100% Anda akan dapat jalan keluar. Tapi sabar dulu. Tahan di rumah itu. Ya, ada jalan keluar. Nah, seringkali Tuhan bawa kita ke tempat yang serba buntu, tertutup. Tapi tidak. Nanti ada jalannya. Sabar. Tidak lama Tuhan beri jalan keluar. Allah kita Elohim Yahweh dalam nama Yesus Kristus itu Allah yang hidup. Elohim Yahweh Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang membelah laut Kolsom akan membelah masalahmu. Percaya, engkau tidak akan dipermalukan. Dari pria usia 39 tahun di Kupang. Salam Bapak, maaf sedikit menceritakan. Saya seorang kepala sekolah salah satu, saya tidak bersebutkan ya nama sekolahnya, nanti dikenal. Yang ahli Kabupaten Kupang, dari sekolah menengah ke atas ya, sekolah menengah yang didirikan oleh sebuah yayasan Kristen di Kupang. Sekolah ini memasuki tahun yang ke-6. Saya adalah kepala sekolah yang ketiga mulai kerja tahun ini. Perjalanan sekolah ini kurang lebih 6 tahun, jumlah siswa selalu menurun, ditambah lagi sistem dan manajemen yang kurang mendukung, sehingga kondisi sekolah yang tidak stabil, sampai pembayaran gaji guru pun terhambat berbulan-bulan, dikarenakan siswa tidak mampu membayar SPP 160.000 per bulan, sebab kendala ekonomi orang tua. Yang membuat saya kurang puas adalah ketika saya menduduki jabatan ini. Yayasan menaikkan pembayaran administrasi siswa 2 kali lipat sebelumnya. Ditambah lagi yayasan ingin menutup atau tidak ingin melanjutkan kelas sekarang ini. Alasannya karena sekolah tidak bisa menghasilkan uang. Dan seolah-olah yayasan ini pun ingin mengundurkan diri dan sepertinya kurang mendukung dan pembayaran gaji guru. Mohon pencerahan Pak. Buset. Ini pencerahan-pencerahan yang tidak bisa saya jawab ya. Karena saya tidak tahu lengkap posisi keadaan sekolah ini. Ini kan konteksnya sebenarnya intinya masalah dana atau dukungan finansial. Itu aja masalahnya. Atau mismanagement. Nah ini kalau begini saya harus menjawab kan. Saya akan membantu melalui orang yang berkompeten di bidang sekolah. Ya, nanti akan ditelepon pria ini ya dari orang saya yang berkompeten di bidang sekolah, apa yang bisa kita bantu atau kita mau ambil alih dan lain sebagainya, nanti dibicarakan dengan staf kami. Kalau ditutup sayang sekali ya, ditutup sayang karena sekolah ini sebenarnya punya potensi untuk mempersiapkan orang muda ya, orang muda untuk menjadi perwira-perwira Tuhan. Jadi sayang kalau ditutup. Oke. Nanti akan dihubungi oleh staf kami, apakah bisa dibantu. Ya ini kan masalah finansial dan manajemen, apakah diambil alih, nanti kita bicarakan.
Oke, dari ibu rumah tangga usia 27 tahun. Salam Pak Eras, saya punya pertanyaan. Bagaimana jika suami saya gemar koleksi majalah porno, foto, video, dan tanda tangan artis porno, bahkan menyimpan celana dalam wanita pemain video porno? Loh, dari mana dia bisa dapat celana dalamnya? Bagaimana cara saya menghadapi tingkah laku suami saya? Suamimu itu sakit. Tidak kamu tulis berapa umurnya, kamu 27 tahun. Jadi suamimu itu sakit. Ini pria yang tidak lengkap jiwanya, yang masih mencari kepuasan seks. Bahaya ini. Tetapi kamu tidak bisa melawan dia. Saya nasihati kamu, diam, banyak berdoa, tunjukkan pola hidup yang baik. Tunggu Tuhan hajar dia, itu saja. Ya. Ini otak suamimu rusak, ya. Kalau sampai kamu kedapatan dia melakukan hubungan seks dengan wanita lain, itu besar potensinya. Kamu harus mengatakan bahwa kamu keberatan berhubungan dengan pria yang berhubungan badan dengan wanita lain. Kamu bisa ketularan, ya. Nah, pria-pria seperti ini cenderung ada potensi untuk melakukan pelanggaran susila. Kamu diam, kamu ngomong sekali udah ya, 2 kali mungkin atau lebih. Setelah itu kamu diam. Kamu diam dan silent is power. Diam itu berkuasa. Tunggu Tuhan bertindak kepada suamimu. Tunggu. Pasti Tuhan bertindak. Oke, kembali di pertanyaan berikut. Wanita usia 25 tahun karyawan swasta. Salam Om Eras, saya ingin bertanya Om Eras mengenai percintaan. Semoga jawaban dari Om Eras dapat mencerahkan pikiran dan menuntun saya kepada pilihan yang tepat. Jadi saya sudah menjalin hubungan selama 6 tahun dengan pacar saya. Tentunya hubungan 6 tahun ini itu tidak selamanya mulus. Jadi dari umur 19 tahun dia berhubungan dengan pacar ini. Sampai pada akhirnya pacar saya ingin melepaskan hubungan ini. Tentu saya sangat terpukul dengan keputusan sepihak tersebut. Saya menolak keputusannya itu Om. Dia bilang ingin bebas dan ingin bisa kembali merasakan hadirat Tuhan di setiap doanya. Dan dia merasa bahwa salah satu yang menghambat bisa fokus dalam hadirat Tuhan adalah hubungan kami. Menurut Om Eras saya harus bagaimana? Dia sudah merasa sangat sakit dan merasa ditinggalkan Tuhan karena tidak bisa merasakan hadirat Tuhan lagi dalam hidupnya beberapa tahun ini. Saya dan pacar saya tentu masih saling menyayangi. Loh, kalau saling menyayangi kenapa dia mau putus? Namun mendengar alasan dia yang seperti itu membuat saya bimbang. Saya harus menurutinya atau bagaimana? Padahal tahun lalu kami sudah ada wacana untuk menikah di tahun 2024. Mohon sarannya Om Eras. Saya pendengar Truth ID dan seringkali datang beribadah di GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Terima kasih. Oke. Yang pertama, pacarmu sudah tawar hati terhadap kamu. Dia sudah tidak cinta sepenuh hati. Kalau dia mengatakan bahwa kamu menghalangi hubungannya dengan Tuhan, itu omong kosong. Kecuali hubungan kamu sudah jauh. Kamu melakukan hubungan badan, hubungan seks. Dan itu akan merusak tatanan. Bisa membuat pria ini merasa berdosa dan kemudian dia merasa ditinggalkan Tuhan. Loh, kalau pacaran baik-baik kan Tuhan juga tidak meninggalkan. Kecuali kamu sudah melakukan pelanggaran. Dan sebagai wanita kamu jadi murahan karena memberi dirimu dinikmati seperti mesin seks. Kamu harus berkata dengan tegas mulai saat ini. Jangan hubungan lagi dengan dia dalam hubungan badan maksudnya. Jangan hubungan seks. Kalau kamu sudah melakukan hubungan seks, kamu jangan melakukan hubungan seks lagi. Bahkan ciuman pun hindari. Yang kedua, kalau kamu belum melakukan hubungan seks, belum melakukan hubungan badan, dia mau putus, kamu sebaiknya berkata begini, ya cobalah kita masing-masing berdoa. Jangan putus, juga jangan diteruskan. Sementara apa ya istilahnya, di pause, di break, digantung, bukan digantung lah ya. Break dulu sementara.
Di break dulu sementara ya, bukan putus sama sekali ya. Nah, ini orang sudah mulai tawar hati. Ya, bukan tidak mungkin kadang-kadang ya ada wanita lebih cantik atau dia merasa dia punya udah bosan, bisa. Jadi sebaiknya kamu mengatakan, ya oke, jangan melakukan hubungan seks. Kalau kamu sudah melakukan hubungan seks, berhenti. Ciuman pun juga hindari. Break dulu. Break dulu. Kamu juga jangan mohon-mohon, jangan diputus gitu. Jangan, murahan kamu. Break, dia bilang oke deh, silahkan kita jangan putus dulu, kita berdoa. Bukan mau putus juga bukan mau nyambung, masing-masing berdoa. Jangan jual murah sama dia. Ingat, jangan hubungan yang tidak patut, jangan ciuman, putus dulu sementara waktu. Kamu jangan takut kehilangan dia. Tuhan bisa gantikan kamu lebih baik. Ya, udah 6 tahun ini mungkin juga sudah ada kejenuhan. Dan pria yang tidak setia sering bisa begitu. Saya tidak mengatakan dia pasti begitu, kemungkinan begitu bisa. Saya ikut sedih membaca ini. Oke, saya teruskan dengan ibu rumah tangga usia 34 tahun. 4 anak masih kecil-kecil, paling besar kelas 4 SD dan paling kecil umur 2 tahun. Aduh. Salam Pak Pendeta, saya mau tanya Pak. Suami saya penjudi dan suka minum. Apakah anak-anak saya akan kena kutuk karena telah makan dari uang hasil judi? Saya baru tahu suami suka judi pas sudah beberapa bulan menikah. Awalnya suami kerja kontraktor, tapi tidak berjalan dengan baik. Bahkan kena tipu uang beratus-ratus juta. Walau begitu dia bertanggung jawab. Tapi sayang, suka habiskan dan berbohong tentang keuangan. Suami saya juga tidak pernah kasih uang bulanan sama saya. Uang semua dia yang pegang. Kalau saya belanja suka diomel boros. Padahal dia lebih boros, sehari bisa puluhan juta kalah judi. Dan kalau marah suami tidak mau antar anak sekolah sampai anak-anak menangis minta diantar. Buset. Saya sedih dan tertekan Pak Pendeta. Saya jadi orang Kristen ikut suami karena dulu mau nikah. Sebelumnya saya Muslim. Tapi setelah sungguh-sungguh cari Tuhan, suami terkesan cuek, tidak mau membimbing saya, Pak. Apakah harus bertahan satu rumah atau pisah sementara, Pak? Karena satu rumah pun tidak ada komunikasi. Semua kerjaan rumah dan anak-anak saya urus semua. Aduh, kasihan kamu. Ini masalahnya ruwet. Kenapa hari ini Abam ruwet semua ya? Pertanyaan yang tidak bisa saya jawab dengan mudah. Saya bisa berkata doa saja, tapi itu tidak bertanggung jawab. Kamu harus dibimbing. Kamu bisa nggak jualan kecil-kecilan? Bisa nggak kamu merintis cari dana untuk uang sekolah anakmu? Papa mamamu, orang tuamu apakah masih Muslim? Tentunya biasanya masih Muslim. Kamu dapat bantuan nggak? Kalau kamu hidup bersama pria seperti ini, anak-anakmu bahaya. Melihat contoh yang buruk, ini masalahnya. Apakah anak-anak kena kutuk? Tidak, jika kamu mencari Tuhan. Dalam nama Yesus, jauhkan dari kutuk. Mesti kamu dibimbing. Ya, kami punya beban untuk orang-orang seperti kamu ini. Kamu akan dibimbing oleh konselor kami dan dilindungi. Jika itu menyangkut keamanan atau hal-hal yang menyangkut hukum. Ya. Sedih saya membaca ini ya. Tetaplah setia ikut Tuhan Yesus dan banyak bicara, tetap banyak berdoa dan minta petunjuk Tuhan. Saya kira itu saja, kami akan mendampingi kamu. Kamu masih muda, usia 34 tahun, anakmu masih kecil-kecil, 4 lagi jumlahnya. Yang kecil masih 2 tahun, sedih. Itulah gunanya saya Truth ID hadir untuk bisa menopang Lazarus seperti kamu ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode yang akan datang.